Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau berbagi lagi nih tentang soal-soal ekonomi ya. Aku mau ngelanjutin bahas soal biaya produksi ya, yang sebelumnya udah pernah aku upload ya teman-teman. Nah ini aku buatin lagi nih video part 2 nya, karena sebenarnya yang ini adalah satu PPT ya, satu PowerPoint sama yang sebelumnya, cuma karena durasi video pertama itu udah panjang banget, ini aku buatin khusus lagi untuk part kedua. For that information, buat kamu yang lagi mau nyiapin ujian untuk UTBK, aku mau kasih tahu nih tentang biaya produksi ini, salah satu memang yang sering muncul di ujian UTBK ya. Nah jadi kawan-kawan semua harus paham dulu dengan konsepnya. Nah setelah paham konsep, aku yakin banget nih teman-teman bisa menjawab soal dengan mudah ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum aku mulai ke video pembahasan, aku ingatin lagi nih buat kamu yang tertarik dengan channel aku, tolong bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan tekan tombol subscribe. Boleh juga like, comment, serta share ya. Oke, makasih banget ya buat yang nanti bantu dukung channel aku dengan subscribe-nya. Aku doakan semoga kamu dipermudah ujiannya dan sukses selalu studinya ya. Next, langsung saja aku mulai ke pembahasan. Keep watching. Oke, aku langsung ke nomor selanjutnya ya. Nomor 3 ya, ngelanjutin video aku yang beberapa hari lalu, yaitu tentang biaya produksi. Oke, nomor 3, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan biaya produksi adalah. Nah, di sini aku mau gambarin dulu nih teman-teman ya. Bentuk kurva biaya produksi itu seperti apa ya? Kita harus tahu dulu ya, untuk menjawab soal ini kita harus tahu bentuk kurva produksi. Nah, ini oke, garis vertikal ini adalah untuk cost ya. Garis horizontal adalah untuk yang namanya key ya. Nah, ini berarti untuk key. Ini adalah untuk si C atau cost-nya ya. Cost itu adalah biaya dan key adalah jumlah produksi. Oke, aku mulai dulu dengan menggambarkan kurva MC ya. Kurva MC. Nah, oke, kurva MC itu bentuknya seperti ini ya. Dia nurun dulu dia, kemudian dia naik. Nah, itu dia kurva MC ya. Ini adalah kurva MC atau marginal cost. Oke, marginal cost seperti itu. Nah, aku mau gambarin dulu nih kurva AC ya, kurva AC. Nah, kurva AC itu dia nurun dulu dia ya, dia nurun dulu baru dia daki lagi. Nah, ini kurva AC atau average cost ya, biaya rata-rata ya. Nah, kemudian di bawah kurva AC ada yang namanya kurva AVC ya, average variable cost, biaya variabel rata-rata. Nah, ini dia di bawah kurva si AC ya. Nah, ini ada si AVC ya, AVC. Nah, kemudian di bawahnya kurva AVC lagi ada yang namanya kurva AFC ya, average fixed cost ya, biaya tetap rata-rata. Nah, biaya tetap rata-rata dia posisinya yaitu dia terus menurun ya. Dia terus menurun kayak gini nih. Nah, oke, kayak gitu ya. Dia terus menurun posisinya ya. Nah, ini namanya AFC ya, biaya tetap rata-rata. Nah, aku mau jelasin nih teman-teman, kenapa AFC ini dia terus menurun ya. Nah, karena biaya tetap itu kan dia semakin besar perusahaan, semakin banyak keuntungan perusahaan ya, biaya tetap nih bakal kecil nilainya ya, karena keuntungan tadi bisa nutupi biaya tetapnya ya. Contohnya biaya sewa, biaya gaji karyawan ya. Kalau besar keuntungan perusahaan, AFC ini semakin kecil, makanya dia nurun ya, nurun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek dulu ya pernyataannya, maksudnya optionnya. Oke, yang A, kurva biaya marginal memotong kurva biaya rata-rata pada saat kurva AC menurun. Oke,
Ini dia. Ini adalah kurva si MC ya. MC memotong kurva AC katanya di sini ya. Nih, ini posisinya ya. Nah, ini posisinya MC memotong kurva biaya rata-rata itu posisinya di sini ya. Nah, kemudian katanya di sini pada saat kurva AC menurun. Salah, pasti salah ini teman-teman ya. Ini bukan saat AC menurun ya, saat AC berada di titik minimal ya, titik paling rendah ya. Oke, yang A salah, yang B kita cek kurva MC memotong pada saat kurva AC naik. Oke, MC memotong kurva AVC, MC memotong AC maksudnya ya pada saat kurva AC naik. Salah ya, pada saat AC-nya minimum ya. AC minimum di sini dia di titik paling rendah si AC ya. Ada MC yang memotong, berarti bukan naik posisi kurva AC-nya. Oke, ini pasti salah yang C. Kurva MC memotong kurva AC ya, memotong kurva AC ini dia pada titik minimal kurva AC. Oke, ini posisinya di sini ya, di titik aku buatin ini adalah titik A kecil ya, dimana MC itu berpotongan dengan si AC ya pada titik minimal kurva AC. Benar banget ya, ini namanya titik minimal kurva si AC ya. Nah, titik minimal kurva AC berarti titik terendahnya. Jadi jawabannya Charlie. Oke, C ya. Oke, yang D kita cek aja ya. Kurva MC memotong kurva biaya variabel rata-rata pada saat AVC naik ya. Di sini katanya MC memotong biaya variabel rata-rata di sini ya, di sini saat AVC naik katanya. Salah ya, salah ini ya, bukan saat naik ini ya, saat dia berada di posisi paling rendah kurva si AVC ya. Ini kan posisinya paling minimal nih. Nah, makanya salah. Oke, jawabannya adalah Charlie atau C ya. Oke teman-teman, aku mau masuk ke soal nomor 4 ya. Di sini soalnya adalah jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah biaya. Nah, ini teman-teman ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu, ada juga mungkin yang agak ragu sedikit ya. Ini aku jelasin ya, biaya tetap. Nah, aku mulai dari biaya tetap dulu ya. Ini kan jenis biaya nih pelajarannya ya. Jadi kita harus mengenal jenis-jenis ini dan ciri-cirinya ya. Biaya tetap itu biasanya ya, bukan biasanya ya, memang udah ketentuannya. Ini biaya tetap ini simbolnya adalah FC atau fixed cost ya. Ini fixed cost. Nah, apa yang dimaksud dengan fixed cost? Fixed cost itu adalah biaya tetap ya. Kalau si FC aku sambung ke samping ya biar nggak mepet banget ya. FC kan biaya tetap ya. Biaya tetap itu dia biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, berarti ini si FC ini tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi ya. Jumlah produksi. Nah, maksudnya gini teman-teman ya, berapapun produksinya ya, si perusahaan bakal ngeluarin ini yang namanya biaya tetap ya. Nah, contohnya adalah biaya sewa gedung ya, sewa gedung. Nah, walaupun si perusahaan nggak produksi barang sekalipun, misalnya karena minggu ini perusahaan menolkan barang, misalnya nggak produksi kayak gitu ya, biaya sewa ini tetap dibayar ya. Kalau nggak dibayar bakal diusir dong sama pemiliknya ya. Nah, jadi biaya sewa gedung contohnya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja. Walaupun perusahaan nggak produksi barang, si tenaga kerja ini harus dibayar juga. Nah, makanya masuk fixed cost dia. Nah, tapi untuk tenaga kerja yang punya posisi sebagai karyawan tetap ya. Karyawan tetap itu kan dia gajinya tuh tetap kayak gitu, bukan freelance ya. Oke, itu FC ya. Kalau VC ya, VC adalah ini si VC. Nah, VC itu artinya biaya variabel ya. Ini variable cost, ini variable cost atau kita singkat dengan VC ya, VC. Nah, kalau si VC itu dia dipengaruhi oleh jumlah produksi ya, dipengaruhi oleh jumlah produksi ya.
Nah, semakin banyak produksinya, semakin banyak barangnya, si VC tetap ya, si VC tetap dibayarkan. Nah, apa contohnya, Kak? Contohnya adalah biaya bahan mentah ya. Kalau misalnya mau produksi banyak nih, tentunya biaya bahan mentah nih bakal banyak juga kita keluarin ya. Nah, kita ke soal ya. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah, nah berarti ini adalah biaya variabel ya, D ya, delta D ya, variable cost ya. Oke, jawabannya adalah delta. Nah, biaya total adalah ini penjumlahan FC ditambah dengan VC ya. Kalau biaya marginal tahu ya, tambahan biaya karena kita menambah satu input. Nah, oke. Kita masuk ke soal nomor 5 ya. Pernyataan yang benar mengenai, oke, aku akan lanjut soal nomor 5 ya. Pernyataan yang benar mengenai hubungan antara produk total atau TP, produk rata-rata atau AP dan produk marginal adalah, nah, oke, teman-teman, di sini aku bakal ngasih gambar tentang biaya apa namanya? Ini hubungan antara MP, TP dan AP ya. Nah, di sini aku akan ngasih soal penjelasan dalam bentuk kurva ya. Soal ini sering banget muncul di ujian ya. Ini adalah soal ujian SIMAK ya, teman-teman, SIMAK UI tahun 2018. Aku lupa nyantumin kodenya ya. Nah, di sini aku mau kasih gambar dulu nih ya. Oke, di sini ya. Oke, aku mau buat garis vertikalnya dulu. Garis vertikal, ini adalah garis vertikal, kemudian garis horizontal. Nah, ini adalah oke, yang atas ini adalah gambar atau untuk MP ya, untuk MP, untuk TP dan AP ya, marginal product, average product serta total product ya. Nah, yang garis horizontal ini adalah untuk si labor atau tenaga kerja ya. Nah, oke, ini adalah untuk si tenaga kerja atau labor ya, labor atau tenaga kerja. Nah, di sini aku bakal ngasih gambar si TP dulu ya, TP. Oke, semoga bagus ya. Oke. Nah, itu adalah TP ya, teman-teman. Ini adalah TP atau total product ya. Di sini ya maklumi aja ya, gambarnya agak-agak bencong ya. Semoga nanti bagus ya. Oke, ini adalah TP max ya. TP max itu adalah TP ketika dalam keadaan paling tinggi atau paling maksimal. Nah, kapan TP max itu terjadi? Ketika MP atau marginal product sama dengan 0. Ini adalah ketentuan matematikanya ya. TP max terjadi ketika MP sama dengan 0. Udah kepastiannya seperti itu ya. Oke, sekarang aku bagi kurvanya itu, TP-nya ini ke bawah menjadi dua bagian. Aku akan nulisin untuk MP gimana gambarnya dan untuk si AP gimana gambarnya ya. Oke, MP dulu. MP. Oke, tedet. Oke, ini adalah untuk si MP ya. Oke, kita ke bawahkan lagi kurvanya. Nah, ini adalah untuk kurva MP ya, gambar marginal product seperti ini kurvanya ya. Nah, kemudian MP max itu tercapai ketika di sini MP paling maksimal, MP paling tinggi ya, MP max. Nah, ini MP maksimum di sini ya. Oke, MP max di situ. Kemudian aku mau ngasih kurva AP lagi ya, gambarin kurva si AP ya. AP itu dimulai dari sini. Oke, semoga bagus ya. Oke, nah ini adalah titik puncak AP ya. Kemudian setelah mengalami titik puncak, si AP ini nurun dia. AP terus nurun. Oke, sebenarnya gambarnya itu harus lebih pendek lagi ya, lebih kecil lagi. Ini lebih pendek aturannya gambarnya, makanya kita hapus dulu supaya gambarnya benar-benar valid ya. Oke. Nah, ini untuk si AP ya. Aku mau gambarin ulang lagi AP ya. Ini titik maksimum AP maksudnya. Nah, ini oke, dia ke bawah, si AP ini ke bawah terus ke bawah, tapi nggak mencapai banget ke titik yang namanya titik di bawah garis itu, nggak mencapai ya. Nah, ini
Nah, bentuknya seperti itu ya. Ini AP max. AP max itu di sini ya. AP paling tinggi namanya AP maksimum. Oke, itu AP max di sana ya. Oke, gambarnya seperti ini ya. Oke, kayaknya gambarnya itu kayak jadi hitam-hitam gitu ya. Oke, nah kita ulang lagi ya. Nah, oke, aku tulisin lagi supaya dia rapi ya, karena nggak enak banget ya dilihat kalau nggak rapi ya. Nah, ini adalah AP max, AP max. Nah, AP max. Nah, di sini ya. Di sini AP max. Nah, AP max ya. Nah, di sini adalah untuk kurva si AP ini ceritanya. Oke, udah ketemu nih konsepnya. Kita langsung ke optionnya. Oke, yang A, MP lebih besar AP ketika kemiringan kurva AP negatif ya. Nah, teman-teman fokus ke AP negatif ya, AP. Nah, AP negatif itu tercapai ketika AP-nya itu mengalami penurunan di sini ya. Nah, di sini dia. Di garis ini. Nah, dari sini sampai sini itu AP-nya negatif. AP-nya negatif itu. Kapan AP positif? Kapan AP positif? Kedua. Nah, ketika si AP dia menanjak kurvanya di sini ya, menanjak ya, menanjak sampai sini, sampai sini. Oke, itu AP-nya positif. Nah, di sini. Nah, aku kasih dua bagian, ini bagian A, ini bagian B. Nah, berarti kalau misalnya AP negatif terjadi ketika di bagian B, dia di sini ya. Oke, kita ke option MP lebih besar dari AP ketika kemiringan kurva AP negatif. Nah, mana dia? Si MP nah, ini AP ya, ini AP, ini MP. Berarti MP lebih kecil dari AP ya. Makanya jawaban A itu salah. Harusnya MP lebih kecil dari AP ketika kurva AP negatif. Oke, nomor 1 salah, nomor A salah. Yang B lagi ya, MP lebih kecil dari AP ketika kemiringan kurva MP positif. Oke, aku gambarin lagi nih ya. MP positif kapan ya? MP positif ini dia posisinya. Ini dia. Ketika MP ini nanjak sampai maksimum, itu artinya MP-nya lagi positif ya. Di sini ya, di bawahnya ya. Aku kasih dua bagian lagi ya. Ini. Nah, ini untuk MP positif. MP positif terjadi ketika MP-nya tuh lagi nanjak sampai maksimum. Kemudian negatifnya ketika dia nurun ya, lagi di titik negatif ya. Dari sini berarti dari sini sampai sini, sampai lebih kurang sini. Nah, itu MP-nya negatif ya. MP-nya negatif. Nah, ini MP-nya negatif ketika MP-nya turun ya. MP positifnya ketika MP-nya naik ya. Oke, aku kasih ini daerahnya, nama daerahnya D dan E ya. Oke, kita ke option MP positif katanya. Ketika kemiringan kurva MP positif, MP kecil dari AP. MP positif di sini ya. Nah, MP-nya ini nih yang garis menanjak, sedangkan AP di sini ya. Nah, makanya benar atau salah, jawabannya salah ya. Nah, di sini katanya MP-nya lebih kecil dari AP ya. Harusnya MP-nya ini garis MP kan lebih besar dari AP ketika MP positif ya. Makanya salah. Yang C, AP mencapai maksimum pada saat yang sama TP mencapai minimum. Oke, AP maksimum di sini ya. AP maksimum di sini. Kemudian pada saat yang sama TP mencapai minimum katanya. Nah, salah ya. AP dulu yang maksimum. Ini AP maksimum di sini di titik paling tinggi, baru si TP. TP kan di sini. Nah, di sini. Nih, posisinya aja beda ya. TP maksimum di sini. AP maksimum di sini. Salah. AP dulu maksimum baru si TP, baru TP maksimum ya. Oke, yang D, MP sama dengan AP ketika nilai AP maksimum. Oke. MP sama dengan AP di mana posisinya? Oke. Perpotongan antara kurva MP, ini MP dengan ini MP ya. Oke, ini AP. Nah, ini AP nih. AP udah mulai ke bawah, dari maksimum ke bawah, ini kan AP nih. Ini AP, kemudian ini si MP. Oke. Pas AP di titik tertinggi ada MP yang memotong dari belakang ya, sehingga mereka ketemu di sini nih, MP dan AP. Nah, itu namanya AP maksimum ya.
AP maksimum terjadi ketika, oke, di sini ya posisinya ya. Nah, AP maksimum itu terjadi ketika nilai MP maksudnya sama dengan AP ya, sama dengan si AP. Nah, ini dia AP maksimum ya, AP max. Oke, AP max. Oke. Ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah delta atau D ya. Oke, semoga dimengerti ya. Oke, itu dia soal-soal tentang biaya produksi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya ya. Jika kamu merasa video ini dapat membantu kamu dalam menyelesaikan soal-soal, boleh save videonya ya, dan boleh juga berbagi dengan yang lain supaya lebih bermanfaat. Oke, buat kamu yang mau request materi ataupun soal-soal tentang ekonomi atau akuntansi, boleh banget kamu tulis di kolom komentar ya. Biar nanti aku akan nyiapin materi dan soal-soalnya segera. Terima kasih buat kamu yang udah nonton channel aku dan mampir di channel aku senang banget ya. Boleh banget kalau besok-besok mau mampir lagi di channel aku. Semoga video yang aku bikin ini dapat membantu teman-teman semua dalam studinya. Nah, karena waktu kita sudah habis, bentar lagi aku akan selesaikan video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum aku pamit ya, aku ingatin lagi buat kamu yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video aku yang lainnya. Oke, makasih banget ya teman-teman yang sudah subscribe. Dan aku doakan semoga teman-teman bisa sukses studinya dan lancar-lancar ya studinya, serta jadi yang terbaik di kelasnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.